Shalom dan selamat pagi sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita boleh bersama-sama berada di tempat ini untuk sekali lagi memuji, meninggikan, membesarkan dan memuliakan nama Tuhan. Ya, mungkin kalau kita sudah dengar di luar sana lagi musimnya COVID, tapi kita semua tetap percaya bahwa kalau kita berada bersama dengan Tuhan, Tuhan akan masih melindungi kita. Ya, jangan lupa juga kita akan mengikuti semua saran pemerintah. Ya, karena pemerintah itu adalah wakil dari Tuhan di dunia ini. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian dengan hati sungguh-sungguh, dengan hati penuh berterima kasih kepada Tuhan. Karena sungguh hanya karena penjagaan Tuhan sajalah kita boleh berada di tempat ini. Hadir di tempat ini, saya undang sudah hati bersama-sama bangkit di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan penuh sungguh-sungguh. Engkaulah jawaban di setiap
menyembah, kuasa-Mu bekerja. Haleluya, 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 kuasa-Mu bekerja. Sekali lagi, saat ku percaya, saat ku percaya, kuasa-Mu bekerja. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Kami bersyukur ya Allah, kalau pada pagi hari ini, sungguh Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami masih mendapat kesempatan yang sangat indah untuk bersama-sama berada di tempat ini Tuhan. Oh, kami percaya semuanya ini terjadi hanya karena belas kasihan dari Engkau, hanya karena kasih kemurahan-Mu sendiri yang masih bersama dengan kami ya Tuhan. Dengan apa Tuhan kami boleh membalas semuanya ini? Dengan memberikan yang terbaik buat Engkau. Hati yang bersyukur, hati yang berterima kasih atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya, terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah puji-pujian, penyembahan yang akan kami naikkan pada pagi hari ini menjadi suatu dupa yang berbau harum di hadapan Engkau, menyenangkan Engkau. Dan pada saat firman-Mu nanti boleh disampaikan, biarlah firman-Mu boleh mencengkram hati kami, mengerjakan hati kami, dan mengubahkan hidup kami Tuhan. Sehingga kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang menyenangkan Engkau, kehidupan yang berbuah-buah di hadapan-Mu. Dan jadi kehidupan yang menjadi berkat bagi sesama kami semua. Karena itulah Tuhan arti ibadah kami semua pada pagi hari ini adalah untuk menyenangkan-Mu dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini dalam satu nama yang besar, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Mari saudaraku, silakan duduk ya. Kita tetap mengikuti prokes dari pemerintah. Kita percaya semuanya ini kalau Tuhan sudah menolong kita, Tuhan tetap menolong kita dan Tuhan akan menolong kita. Mari kita berikan sorak-sorai kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian dengan sukacita ya, bersorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah karena Engkau disayang
sini situ pusing, semua orang susah, tapi Engkau tetap tertawa. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan, amin, pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tapi Engkau kan tetap tertawa. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi kita kan tetap tertawa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita karena akan pujian firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Mari sekali lagi bersama-sama bangkit berdiri. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari saya undang hambanya yang akan Yesus, Kaulah selamatku. Akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu di setiap jalan. Kau pintu di setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Oh Tuhan, haleluya. Kami sungguh diberkati oleh Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan. Karena bukan dengan kekuatan dan gagahnya hamba-Mu melayani. Hanya oleh kuat kuasa-Mu hamba-Mu mampu melayani. Terima kasih Tuhan. Terima kasih memberkati anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam praise and worship. Baik leader, singers, para pemain musik. Haleluya. Semua yang terlibat dalam pelayanan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Kami duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami membuka hati kami. Dan dengan segala kerendahan hati. Kami sambut firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk menerimanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Apa kabarnya? Senang sekali. Ya, Tuhan jaga, Tuhan memelihara kita. Sampai saat ini kita tidak kekurangan apapun. Luar biasa Tuhan kita. Di tengah-tengah situasi sulit, kita masih tetap diberkati, dijaga, dan dipelihara oleh Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang saya beri judul seperti di sini. Sedikit apa sama dengan tidak ada? Sedikit apa sama dengan tidak ada? Soalnya begini, kalau kita diberkati, kita cuma terima sedikit, kita merasa kok nggak ada berkatnya ya. Nah, kita kepinginnya berkatnya besar. Nah, pagi ini kita akan belajar. Apa betul sedikit itu sama dengan tidak ada? Atau, haleluya, apakah satu sama dengan nol? Apakah satu sama dengan nol? Siapapun pasti bisa menjawab salah. Masa satu sama dengan nol? Ya, sebab memang tidak sama. Beda. Ya, karena itu meskipun sedikit, kalau kita miliki itu anugerah, kemurahan, dan berkat Tuhan dalam hidup kita. Pakai yang sedikit itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Pasti berguna. Puji nama Tuhan. Nah, untuk itu kita akan melihat 3 contoh. Contoh yang pertama, 1 Raja-Raja 17 ayat 12. Saya bacakan. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ini kisah janda Sarfat. Ya, kisah janda Sarfat. Apa yang dia miliki? Segenggam tepung, sedikit minyak. Tapi itu dia punya. Itu yang miliknya. Ada. Haleluya. Nah, kita melihat janda Sarfat ini ikut terkena dampak kekeringan. Keadaannya sangat miskin. Haleluya. Punya tanggungan seorang anak. Dan di dalam ayat yang kita baca dikatakan dia menunggu mati. Ini janda Sarfat. Ya. Sangat miskin. Aduh. Gimana mau hidup? Yang punya cuma segenggam tepung. Segenggam tepung itu sedikit. Sedikit minyak. Coba perhatikan. Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Haleluya. Elia mengajukan permintaan kepada janda ini. 2 permintaan. Haleluya. Nanti ya. Nah, dikabulkan oleh janda ini. Dan kita melihat dalam situasi kayak begitu, haleluya,
Ya, dia mau menolong, mengulurkan tangan untuk memenuhi kebutuhan Elia. Ini luar biasa. Ini menunjukkan bahwa perempuan janda ini mempunyai sifat yang tidak egois. Perhatikan, kalau dia egois, takkan mau dia menolong. Dalam situasi yang kayak begitu, masih mau menolong. Coba, ayo. Ini teladan buat saudara dan saya. Seringkali dalam situasi yang tidak enak, kita tidak mau nolong orang lain. Kita berkata, saya aja susah kok. Ngapain nolong orang lain? Orang lain ada urusannya sendiri. Tidak usah ngerepotin aku. Janda ini beda. Haleluya. Tidak egois. Penuh belas kasihan. Haleluya. Ada orang datang minta tolong dia. Hatinya tergugah oleh belas kasihan. Bagaimana bisa? Sebab hatinya penuh kasih. Orang yang tidak ada kasih di dalam hatinya takkan mungkin punya sifat belas kasihan. No. Belas kasihan. Itu karena ada kasih. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian. Kalau kasih Kristus menguasai hidup kita. Kita takkan tega melihat orang lain menderita. Apalagi yang datang kepada kita minta tolong. Pasti kita akan tergerak. Perhatikan Tuhan Yesus. Nanti kita lihat. Sebagai contoh yang ketiga. Ya, saudaraku. Ini terjadi dengan perempuan janda itu. Nah, dan yang ketiga yang dipunyai oleh perempuan janda itu. Dia punya iman yang kuat. Artinya percaya kepada setiap kata dari Elia. Sebab itu dia bertindak. Memberikan air untuk diminum kepada Elia. Elia bilang, berikan kepadaku sedikit air untuk aku minum. Dalam masa kekeringan, air itu sangat berharga. Tapi perempuan itu, janda ini, mau berbagi air. Dan yang kedua, Elia minta lagi, beri aku sepotong kecil roti untuk dimakan. Ya, perempuan ini, janda ini tahu keadaannya. Dia malah bilang sama Elia, segenggam roti, sedikit minyak. Aku bikin roti dan aku akan makan dengan anakku. Dan kemudian kami menunggu mati. Keadaannya mengerikan. Tapi lihat. Haleluya. Perempuan ini mengimani kata-kata Elia. Elia berkata, lakukan. Tepung dan minyakmu tidak akan habis sampai Tuhan menurunkan hujan. Diimani, percaya. Mungkin kalau saudara dan saya berada di tempat perempuan janda ini, kita bilang, waduh, ini hamba Tuhan satu ini, ya dikai ati ngerogo rempelo. Iya, saudaraku. Tapi perempuan janda ini imannya hebat. Mengimani kata-kata yang diucapkan oleh Elia, hamba Tuhan. Demikian juga dalam hidup kita. Dalam situasi sulit. Haleluya. Tetap imani, percaya kepada setiap janji Tuhan dalam hidup kita.
Puji nama Tuhan. Diimani, luar biasa. Nah, kemudian kita melihat apa hasilnya. Nah, ini penting. Apa hasilnya? Yang pertama, mujizat terjadi. Tepung, minyak tidak pernah habis. Bikin roti, bikin roti, bikin roti, bikin roti. Luar biasa. Mujizat terjadi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yang kedua, perempuan janda ini diberkati. Dia bisa makan terus. Ya, dengan roti yang terjadi secara luar biasa dari tepung dan minyak yang tidak pernah habis. Makan terus, makan terus, makan terus. Diberkati. Demikian juga dalam hidup kita. Kalau kita percaya firman Tuhan, haleluya, bertindak sesuai dengan firman Tuhan, mujizat terjadi dalam hidup kita. Dan kita akan diberkati oleh Tuhan dengan caranya yang ajaib. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudaraku. Dan yang ketiga kita melihat hidup janda dan anaknya terpelihara. Sampai Tuhan turunkan hujan. Terpelihara. Hidupnya terpelihara. Haleluya. Ini karena apa? Karena yang sedikit itu, haleluya, ya, yang sedikit itu dipakai sesuai dengan firman Tuhan, sehingga jadi berkat. Haleluya. Yang sedikit dipakai sesuai dengan firman Tuhan, sehingga jadi berkat. Demikian juga dalam hidup kita. Kita punya sedikit apa? Apa saja. Pakai itu sesuai dengan perintah dan firman Tuhan. Maka yang sedikit yang kita miliki itu jadi berkat. Haleluya. Lihat. Perempuan janda dan anaknya hidup. Elia juga hidup. Luar biasa bukan? Karena itu, jangan bilang kalau sedikit itu sama dengan tidak punya apa-apa. Tidak. Sedikit. Tapi kalau dipakai, diperlakukan sesuai firman Tuhan, maka yang sedikit itu jadi berkat. Seringkali kita merasa, kalau kita punya sedikit kita tidak bisa jadi berkat. Seringkali kita merasa kalau aku punya banyak aku baru bisa jadi berkat. No. Pakai yang sedikit sesuai firman Tuhan. Maka jadi berkat. Haleluya. Sehingga lewat kehidupan kita nama Tuhan dibesarkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Tidak masuk akal. Tetapi itu yang terjadi. Karena apa? Bertindak sesuai firman Tuhan. Coba janda ini. Tidak nurut perkataannya Elia. Minta roti, tidak dikasih roti. Tidak percaya omongannya Elia. Masa tidak habis. Satu kali pakai habis. Tapi imannya membuat dia bertindak. Dan mujizat terjadi. Yang sedikit yang dia miliki jadi berkat. Haleluya. Buat keluarga. Buat orang lain. Puji nama Tuhan. Ini loh yang Tuhan mau. Saudaraku. Yang sedikit. Yang kita miliki. Pakai. Sesuai kehendak Tuhan. Dan Tuhan pasti memberkati kita. Puji nama Tuhan. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Haleluya.
2 Raja-Raja pasal 4 ayat 2. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 2. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Sebuah buli-buli, 1 botol berisi minyak. Ya, ini kisah tentang minyak seorang janda. Haleluya. Aku tidak punya apa-apa, kata janda ini. Cuma 1 botol minyak, sedikit. Mau aku pakai untuk apa? Aku tidak punya apa-apa. Haleluya. Ya, janda ini minyak seorang janda. Janda ini sangat miskin. Haleluya. Sangat miskin. Haleluya. Ya, dan sudah sangat miskin, punya masalah terkait dengan utang. Ya. Kalau utang, waduh, semangat. Ya toh. Tapi kalau suruh bayar, lesu darah. Ya, ini yang terjadi. Karena itu hati-hati. Jangan terjebak dengan utang. Memang utang itu enak. Bayari sing angel. Ya. Saya punya banyak pengalaman. Ya. Sebagai hamba Tuhan, banyak yang datang pinjem. Ya. Karena bolak-balik pinjem tidak dibalik, no. Lalu saya berkata, gini aja, tidak usah pinjem, tak bantu. Ya, lebih enak begitu. Ya toh, tidak usah pinjem, butuh 5 juta. Loh, gimana mau membalikan? Udah tak bantu aja deh, 200.000 tak bantu. Misalnya begitu. Tak bantu. Tidak usah utang. Ini. Ya, nah ini perempuan janda ini juga begitu. Ada masalah terkait utang, tidak bisa bayar. Nah, zaman itu kalau tidak bisa bayar, maka anaknya yang 2 orang itu diambil sama penagih utang. Dijadikan budak sampai dia bisa bayar utangnya. Zaman dulu ini legal. Memang hukum Musa begitu. Nah, ini yang terjadi. Haleluya. Dan yang ketiga, dia hanya punya sebuah buli-buli minyak. Minyak dalam botol. Ini sedikit. Ini tidak banyak. Haleluya. Namun dia percaya kepada kata-kata Elisa, hamba Tuhan. Apa yang Elisa katakan kepada janda ini? Pinjem kepada tetangga-tetanggamu bejana, ya, gentong. Jangan terlalu sedikit, tapi yang kosong loh. Ya, pinjem. Tetangga-tetangganya dipinjemi, dapat 6 gentong bejana. Terus Elisa berkata, setelah kamu dapat
masuklah ke kamarmu beserta kedua anakmu. Tutup pintunya. Mulai tuangkan satu botol minyak itu ke dalam gentong itu. Ya, coba saja. Kalau saya dan saudara jadi janda ini ngomong apa? Ngomongnya gini, Pak, brur, gak masuk akal. Masuk minyak sak botol, ngisi sak gentong. Pasti pakai ini. Logika. Tapi perempuan janda ini beda. Dia tidak pakai logikanya. Dia pakai imannya. Dia percaya apa yang Elisa katakan. Percaya. Sangat percaya. Haleluya. Dia bertindak sesuai apa yang dikatakan oleh Elisa. Masuk kamar. Tutup pintu. Haleluya. Masalahnya apa? Tutup pintu supaya tetangganya ndak ono apa janda iki pinjam 6 bejana kosong. Buat apa? Lalu gosip. Ndak usah. Bikin ribut aja. Tutup pintu. Apa yang kamu lakukan ndak usah diketahui orang. Haleluya. Ya, bikin ruwet. Ndak usah diketahui. Nah, janda ini melakukan tepat seperti apa yang dikatakan oleh Elisa hamba Tuhan. Ya mulai tuang. Mulai tuang. Loh, minyaknya tidak habis-habis. Terus mengalir sampai bejana itu penuh. Setelah bejana itu penuh, anaknya bilang, geser, bejana lain. Terus, geser, bejana lain. Terus, 6 bejana itu penuh minyak. Setelah 6 penuh, janda ini berkata, geser lagi 1. Anaknya bilang, sudah habis mama. Minyaknya berhenti mengalir. Lihat apa yang terjadi. Haleluya. Percaya kata hamba Tuhan. Bertindak. Mujizat terjadi. Kalau berani bertindak dengan iman. Mujizat terjadi kalau berani bertindak dengan iman. Ini. Mujizat pasti terjadi kalau berani bertindak dengan iman. Dia bertindak dengan iman. Nah ini. Firman Tuhan ngomong apa? Perjalanan hidup kita bukan dengan penglihatan, tapi dengan iman. Sekarang ini harus kita hidup dengan iman. Musim kayak begini. Maaf Bapak Ibu. Penerimaan kurang. Betul enggak? Iya. Saya ngalami itu. Pengeluaran apa kurang? Tidak. Tetap bahkan tambah. Dari mana? Dari mana? Nutup kekurangannya. Hanya dari Tuhan. Dia yang sediakan semua. Ini loh. Bertindak dengan iman. Haleluya. Saudaraku. Bertindak dengan iman. Pasti mujizat terjadi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah kemudian 6 bejana penuh. Minyak berhenti mengalir. Itu berarti besarnya berkat yang diterima. Besarnya berkat yang diterima sesuai dengan kemampuan kita untuk menerimanya. Jangan lupa, don't forget this. Besarnya berkat yang kita terima sesuai kemampuan kita untuk menerimanya. Ya. Haleluya. Jangan protes sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Berkatku cuma 1 cangkir. Kenapa Tuhan berkatnya dia 1 waskom? Kenapa? Kemampuan menerima.
Tuhan lihat kemampuan kita untuk menerima berkat-Nya. Haleluya. Sebab apa? Kalau berkat terlalu banyak diberikan, bukan jadi berkat, tapi jadi malapetaka. Tuhan tahu. Sebab itu Tuhan pakai prinsip ini. Besarnya berkat yang diterima sesuai dengan kemampuan kita untuk menerimanya. Ya, karena itu jangan bilang, waduh berkatnya Tuhan kok sedikit sekali. Tidak usah. Kemampuan kita menerima ya cuma segitu. Haleluya. Jangan iri dengan berkat orang lain. No, salah besar. Ya, puji nama Tuhan. Nah, perhatikan yang sedikit itu kalau haleluya dilakukan bertindak dengan imannya, maka yang sedikit itu dapat dipakai. Yang sedikit itu dapat dipakai untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan. Yang sedikit itu. Kalau punya iman, maka yang sedikit itu akan bisa dipakai untuk memenuhi kewajiban dan memenuhi kebutuhan. Janda ini lapor sama Elisa. Pak, sudah penuh 6 bejana. Haleluya. Elisa bilang sama janda ini, jualah minyak-minyak itu. Jualah. Pasti harganya mahal. Ya, sebab minyak yang terjadi dengan mujizat bukan minyak sembarangan, tapi pasti dari kualitas yang hebat. Jual. Terus apa arahan Elisa untuk janda ini? Nomor 1, bayar utangmu. Bayar utangmu. Haleluya, kalau mujizat terjadi dalam hidup kita, kita diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa kewajiban kita. Janda ini kewajibannya apa? Bayar utang. Elisa bilang nomor 1, bayar utangmu. Tegas. Kewajiban harus didahulukan. Haleluya. Ya, jangan lalu lupa kewajiban. Dapat uang banyak lalu pesta pora. Janda ini mungkin pesta pora, undang tetangga. Enggak boleh. Bayar utangmu. Dan yang kedua, Elisa bilang, pakai sisanya untuk kamu hidup dengan kedua anakmu. Kebutuhan hidup baru dipakai sisa dari yang sudah dibayarkan. Kewajiban yang sudah dilakukan. Ini arahan yang gini. Perlu kita turuti di dalam kehidupan kita. Jangan kebutuhan didulukan. Kewajiban dilupakan. No. Kewajiban dulu. Haleluya. Baru kebutuhan. Puji nama Tuhan ya. Ini sedikit tapi bisa memenuhi kewajiban dan memenuhi kebutuhan. Karena apa? Sedikit itu dipakai sesuai firman Tuhan dengan imannya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bagian yang terakhir, yang ketiga. Haleluya. Bagian yang terakhir, yang ketiga. Oh, haleluya ya. Nah, kita akan melihat itu di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 9. Injil Yohanes pasal 6 ayat 9. Saya akan bacakan. Haleluya. Begini bunyinya. Ya. Injil Yohanes pasal 6 ayat 9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi
Apakah artinya ini untuk orang sebanyak ini? Yohanes 6 ayat 9 bercerita tentang 5 roti dan 2 ikan yang sudah sangat terkenal, yang sudah sangat kita ketahui. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, secara ringkas, 5 roti jelai, itu roti yang biasa, bukan luks. Dan 2 ekor ikan, itu miliknya seorang anak kecil. Milik seorang anak kecil. Dia punya 5 roti dan 2 ikan. Diberikan oleh mamanya, orang tuanya, untuk bekal dia. Nina, untuk bekal sangu, nanti kalau kamu lapar makanan ya. Perhatikan saudara. Haleluya. 5 roti, 2 ekor ikan kecil yang merupakan bekal bagi dia. Luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus melihat kumpulan orang banyak. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Mengapa? Sebab hati Yesus penuh dengan kasih. Keberadaan Tuhan Yesus adalah kasih. God is love. Karena itu hatinya tergerak oleh belas kasihan melihat orang. Kasihan mereka. Mereka kelaparan. Mereka capek. Haleluya. Murid-muridnya pakai ini. Suruh aja mereka cari makan di desa-desa di sana. Wah, kalau badan capek suruh cari makan di desa lagi apa enggak semaput nanti. Pingsan. Tapi Tuhan Yesus tegas. Kamu beri mereka makan. Kaget. Tuhan, uang 200 dinar enggak cukup untuk kasih makan orang segini banyak. Enggak cukup. Berapa duit mesti dikeluarkan? 5.000 orang. Kasih makan. Belum termasuk perempuan dan anak-anak itu. 5.000. Bayangkan. Murid-murid pakai ini. Logika benar. Tidak cukup uang 200 dinar. Apa yang kamu punya? Kata Tuhan Yesus. Seorang muridnya menjawab, Tuhan, di sini ada seorang anak kecil yang punya 5 roti jelai dan 2 ekor ikan kecil. Haleluya. Saudaraku, 5 roti jelai, 2 ekor ikan kecil itu banyak apa sedikit? Sedikit. Cukup untuk ngisi perutnya anak kecil. Iya. Tetapi kemudian Tuhan Yesus bilang, anak kecil itu dipanggil, sini. Berikan aku rotimu dan ikanmu. Kasih aku. Diminta sama Tuhan Yesus. 5 roti dan 2 ekor ikan kecil ini. Haleluya. Ya. Mungkin kalau diminta 1, mungkin dikasih. Diminta semua. Ya. Coba anak kecil ya. Ayo anak saudara kalau gitu gimana? Ya. Ada seorang anak kecil, anaknya jemaat. Bawa roti. Ya toh. Terus ada yang minta, tante minta. Dicuil no sedikit. Ini. Tetapi lihat, anak kecil ini loh, gini. Jadilah seperti anak kecil ini. Haleluya. Ya, diminta, diserahkan kepada Tuhan Yesus. Diserahkan kepada Tuhan Yesus. Dan ini menunjukkan sifatnya yang tidak egois. Yang satu. Sifatnya yang tidak egois. Haleluya. Ya, anak kecil bisa punya sifat tidak egois. Kita aja yang
sudah dewasa bahkan tua ini masih suka egois. Ya kan? Nah, hati-hati. Belajar dari anak kecil ini. Tidak egois. Sifat yang kedua, murah hati. Semua diberi. Diminta sama Tuhan Yesus. Semua diberi. Diserahkan kepada Tuhan Yesus. Tidak pakai rewel-rewel. Diserahkan, murah hati. Luar biasa. Haleluya. Dan anak kecil ini luar biasa. Punya iman. Dan penyerahan diri. Kepada Tuhan yang hebat luar biasa. Inilah iman anak kecil. Iman anak kecil. Haleluya. Percayanya penuh. Penyerahan dirinya penuh. Demikian juga dalam hidup kita. Ayo. Punyailah iman dan penyerahan diri seperti anak kecil ini. Kalau bekalku diminta semua, aku makan apa? Bisa kan anak itu bilang begitu? Tapi lihat, imannya dan penyerahan dirinya. Tuhan Yesus yang minta, aku serahkan. Haleluya. Tuhan Yesus kemudian berdoa supaya 5 roti dan 2 ekor ikan ini diberkati. Orang-orang disuruh duduk. Terus murid-muridnya disuruh bagi. Bayangkan. 5 roti, 2 ikan suruh bagi. Dan baginya Tuhan Yesus tidak kasih batasan loh. Tidak. Masing-masing boleh ambil 1 saja. Tidak boleh lebih. Tidak. Tapi terserah kamu mau ambil berapa. Sampai kenyang. Dahsyat bukan? 5.000. Belum termasuk wanita dan anak-anak. Dikumpulkan sisanya 12 bakul. Haleluya. Sedikit yang diserahkan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Menjadi berkat yang melimpah bagi banyak orang. Berkat melimpah bagi banyak orang. Sedikit diserahkan dalam tangan Tuhan Yesus. Menjadi berkat yang melimpah bagi banyak orang. Semua dipuaskan. Semuanya bersuka cita. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Dahsyat. Ini loh. Kalau kita punya sedikit. Kita serahkan dalam tangan Tuhan. Haleluya. Yang sedikit milik kita itu. Akan jadi berkat bagi banyak orang. Yang menimbulkan sukacita dan kepuasan. Sehingga lewat kehidupan kita. Nama Tuhan dibesarkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Itulah yang harus terjadi dalam hidup kita. Sebab itu, apapun yang kita miliki, yang menurut perasaan kita sedikit kecil, pakai sesuai kehendak Tuhan. Serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan akan pakai yang sedikit itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Untuk jadi berkat bagi banyak orang. Untuk kita bisa memenuhi kewajiban kita. Haleluya. Untuk kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Sehingga hidup kita terjamin. Dan lewat kehidupan kita. Banyak orang diberkati. Nama Tuhan dibesarkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan masuk dalam doa. Haleluya. Kita angkat sebuah pujian. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kalau kasih Yesus ada di dalam hidup kita. Kita tak akan pernah merasa. Punya aku cuma sedikit. Kecil. Tidak ada artinya. No. Tapi kalau kita serahkan kepada Tuhan. Dan di dalam tangan Tuhan. Semuanya jadi berkat. Jadi indah.
Nama Tuhan dibesarkan dan dipermuliakan. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Yes Lord. Menghiasi hati jiwa. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hati. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, yes Lord. Haleluya. Amen. Seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hati. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, yes Lord. Mengalir dalam seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hati. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu kembali mengingatkan kami. Haleluya. Bahwa yang sedikit yang kami miliki, yang kecil yang kami miliki, kalau kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, itu akan bermanfaat, menjadi berkat. Haleluya, haleluya. Sehingga lewat kehidupan kami nama Tuhan dibesarkan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang pagi ini kembali menegur kami. Haleluya. Kami berterima kasih, bersyukur. Kembali firman-Mu pagi hari ini menasihati kami. Oh haleluya, terpuji nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Firman-Mu kembali pagi hari ini memberikan kepada kami petunjuk dan arahan. Sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan dan perbuat. Terima kasih Tuhan. Kami terima, sambut firman-Mu. Kami masukkan dalam hati kami untuk kami pakai dalam hidup kami sehari-hari. Menjadi pegangan, menjadi pedoman. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus memeteraikan firman-Mu di dalam hati kami semua. Haleluya. Sehingga kami tidak melupakan firman-Mu, tapi terus mengingat firman-Mu dan memakai firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berkati worship, singer, pemusik, pembicara, dan kami semua sidang jemaat-Mu Tuhan.
Biar di dalam kehidupan kami Tuhan terus mempunyai rasa tanggung jawab di dalam kehidupan kami Tuhan. Senyambang perpanjangan usia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Untuk terus menjadi hamba-Mu yang berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kami pada pagi hari ini Tuhan. Supaya apapun yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, seberapapun berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, itu kami dapat berdayakan untuk kemuliaan pekerjaan-Mu Tuhan. Biar kami selalu mempunyai rasa cukup Tuhan. Biar kami selalu mempunyai rasa untuk berbagi Tuhan. Biar kami selalu mempunyai rasa bertanggung jawab kepada sesama kami manusia Tuhan. Supaya tujuan-Mu untuk memperlebar kerajaan surga di muka bumi ini segera tercapai. Dan banyak jiwa dimenangkan untuk kerajaan surga. Berkati negara dan bangsa kami Tuhan, agar senantiasa aman, tentram dan damai. Agar virus pandemi corona segera dapat menjadi endemi Tuhan, dan dapat teratasi di seluruh muka bumi ini. Berkati aparatur negara kami agar dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik, benar dan bijaksana. Agar cita-cita masyarakat Indonesia adil dan makmur dapat tercapai. Berkati para hamba-hamba-Mu Tuhan dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya. Teristimewa Ibu Gembala kami yang terkasih di dalam perjalanan kehidupannya, di dalam rumah tangganya, beserta anak, menantu dan cucu-cucunya. Biarlah melalui kehidupan Gembala sidang kami Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, dan terus membawa kami banyak untuk memenang jiwa untuk kerajaan surga. Berkati setiap acara ibadah di dalam tempat ini Tuhan, semua yang terlibat di dalam setiap acara ibadah, bila roh tanggung jawab itu terus ada di dalam kehidupan kami, untuk terus melakukan sesuai kemampuan kami, senyambang perpanjangan usia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan pulang Tuhan, ratakan jalan yang kami lalui, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu yang ajaib. Dengan kendaraan apapun yang kami tumpangi Tuhan, kami mohon para malaikat-Mu Tuhan berjalan bersama-sama kami di sepanjang perjalanan kami ke setiap tujuan kami masing-masing. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita sampai pada hari ini, apapun masalah, problema, sakit, penyakit, apapun yang kita derita sampai pada pagi hari ini, mari kita sama-sama angkat tangan kanan kita di atas kepala untuk semua doa-doa yang kita panjatkan di hadapan Tuhan, dan letakkan tangan kiri kita di dada, tanda sebuah kepasrahan, tanda sebuah keyakinan, tanda sebuah penyerahan, tanda kita menunggu waktu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dan kasih sayang daripada Tuhan kita Kristus Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kita, mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang telah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.